wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robil Aman, mahasiswa dari Universitas Paletehan dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan gastritis terhadap warga ataupun yang mempunyai penyakit gastritis. Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robil Aman dari kelas 1A dari Universitas Paletehan S1 Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi atau penyuluhan tentang kesehatan tentang penyakit gastritis. Semoga penyuluhan yang saya lakukan ini bisa membantu masyarakat agar lebih terhindar dari penyakit dan lebih meningkatkan kesehatannya kembali. Waktu yang saya akan pakai kurang lebih 15 menit ya Pak. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya Pak. Apakah benar dengan Bapak Samsul? Iya benar. Ya, apakah benar Bapak mempunyai penyakit gastritis atau mah? Iya benar. Apakah Bapak tahu gastritis atau mah itu apa? Kalau mah saya tahu sedikit ya. Kalau mah itu biasanya sakit di bagian perut atau kurang makan. Apakah benar? Ya, benar sekali. Gastritis atau mah itu sama ya Pak ya. Cuman kalau gastritis itu ibaratnya itu bahasa medis ya Pak. Kalau mah itu seperti yang kita pakai sehari-hari ataupun Bapak di masyarakat itu menyebutnya mah. Iya. Tetapi kalau di rumah sakit itu biasanya disebut gastritis. Baik Pak, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan ini. Saya mempunyai brosur atau leaflet. Ya. Jadi saat penyampaian Bapak itu akan saya kasih brosur supaya Bapak lebih bisa memahami. Ya Pak. Iya. Pak. Ini Pak. Ini leafletnya ya Pak. Ini. Namun sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu penyakit gastritis ya Pak. Iya. Baik Pak. Jadi saya di sini akan menyampaikan informasi tentang itu apa penyebabnya, gejalanya, dan bagaimana cara merawatnya. Saya juga akan menjelaskan pengobatan tradisional atau dari rempah-rempah ya Pak. Gastritis merupakan penyakit lambung yang terjadi akibat peradangan pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung. Ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim-enzim pencernaan yang bernama pepsin ya Pak. Gastritis dibagi menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Dikatakan gastritis akut ketika peradangan pada lapisan lambung terjadi secara tiba-tiba. Gastritis akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, namun hanya bersifat sementara. Tetapi kalau gastritis kronis, peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan mempunyai waktu yang cukup lama. Apakah Bapak termasuk ke gastritis yang mana? Yang akut atau kronis Pak? Kayaknya sih kronis. Kronis ya Pak. Iya. Cukup lama juga ya Pak. Iya. Baik, saya akan menerangkan gejalanya ya Pak, yang harus Bapak ketahui juga. Gejala gastritis. Gejala gastritis dirasakan dapat berbeda-beda pada setiap penderita. Akan tetapi, kondisi ini bisa juga tidak selalu menimbulkan gejala. Beberapa contoh gejala gastritis adalah: yang pertama, nyeri yang terasa panas,
dan perih di perut bagian ulu hati, di lambung bagian atas Pak. Ya, sering terjadi kan Pak? Iya, sering banget. Perut kembung, cegukan, muntah, hilangnya nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, buang air, dan tinja berwarna hitam. Apakah Bapak pernah mengalaminya Pak? Saya pernah mengalaminya, sudah makan tapi cepat sekali lapar, itu sering Pak. Di sini saya juga akan menerangkan pengertian dari penyebab gastritis. Yang pertama, penyebabnya adalah konsumsi alkohol terlalu berlebihan. Apakah Bapak mengkonsumsinya? Jarang sih, nggak terlalu sering. Jarang ya Pak. Iya. Tapi kalau bisa jangan ya Pak, karena itu membahayakan buat lambung Bapak juga. Iya. Dan Baik. bisa jadi iritasi Pak. Penyebab kedua, stres atau banyaknya pikiran dapat mempengaruhi kondisi tubuh seseorang, termasuk asam lambung Pak. Bapak jangan terlalu memikirkan yang berlebihan ya Pak. Baik. Ya, Pak. Penyebab yang ketiga, penggunaan obat-obatan tertentu seperti aspirin, ibuprofen, atau obat antiinflamasi. Apakah Bapak suka mengkonsumsinya? Tidak sih, tidak suka. Tidak suka ya Pak. Iya. Cara menghadapi gastritis. Yang pertama, tidak memakan makanan yang terlalu pedas ya Pak, karena itu bisa membuat iritasi di lambung Bapak ataupun terluka ya Pak. Baik. Karena itu akan terasa panas. Seperti Yang itu. kedua, tidak merokok. Yang ketiga, tidak banyak minum bila sudah larut malam. Iya. Seperti itu. Rutin berolahraga ya Pak? Tidak. Pak, Jarang sekali olahraga. harusnya Bapak ini sering berolahraga lah. Karena apa? Tubuh itu membutuhkan pertama, cahaya matahari yang terdapat vitamin D Pak. Nah, berolahraga juga membuat kebugaran jasmani, membuat kita sehat, bukan hanya lambung tapi seluruh tubuh. Peredaran darah menjadi lancar ya Pak. Iya. Ya Pak, harus banyak berolahraga Pak ya, Iya, baik. biar Bapak bisa fresh. Tidak langsung berolahraga setelah makan Pak. Jadi Bapak itu menunggu dulu beberapa menit setelah makan, itu jangan langsung berolahraga. Iya, Berapa menitnya kira-kira berapa tuh? kira-kira 25 menit lah Pak. Iya. Biar makanan itu bisa dicerna dulu sama usus ya Pak. Nah, di sini saya juga mempunyai resep obat alami Pak, atau tradisional. Apa itu contohnya obatnya? Yaitu meminum air bawang putih ya Pak. Jika Bapak terjadi peradangan ataupun Bapak kambuh, maka Bapak segera mencari bawang putih ya Pak. Oke. Nah, Bapak dapat mencoba mengkonsumsi bawang putih ini karena zat antibakteri dalam bawang putih diyakini membantu membunuh bakteri pylori pada lambung. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, cukup haluskan bawang putih mentah dan larutkan dalam segelas air hangat ya Pak. Iya. Lalu sering Bapak bisa minum ekstranya. Selain itu, Bapak juga dapat mengkonsumsi bawang putih dalam bentuk suplemen atau belum dihaluskan. Apakah Bapak paham sama sini? Paham. Paham Pak. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Jadi tujuan saya di sini tuh untuk memberikan pemaparan seperti itu Pak, yang tadinya Bapak tidak tahu sampai tahu ya Pak. Terima kasih banyak. Apakah ada yang ditanyakan dari Bapak? Sepertinya sudah cukup, saya paham. Ya. Cukup paham Pak. Iya. Baik Pak. Jadi pemaparan tentang penyakit
gastritis itu sudah selesai ya Pak. Saya berterima kasih banyak kepada Iya, Bapak iya. sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya. Dan saya akhiri saja ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.